Haleluya. Jadi kita jumpa lagi untuk mendengarkan firman Allah. Saya harus buka masker dulu karena harus bicara supaya jelas suaranya. Oke. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Nah, ini ayat-ayat yang saya sampaikan sebetulnya di renungan 1 menit versi pendeknya. Nah, ini sekarang saya jelaskan yang lebih panjang. Jadi tiktokan itu sebenarnya pancingannya, gitu ya, yang pendek-pendek itu. Oke, 1 Korintus 10 ayat 13. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, dari ayat ini kita seringkali mendengar bahwa ini pencobaan-pencobaan adalah masalah hidup yang biasa. Tetapi sesungguhnya karena ini bicara pencobaan, berarti ini sesuatu yang gak biasa. Tapi saya gak bilang luar biasa. Jadi bukan yang biasa, tetapi gak luar biasa. Karena pencobaan berarti ini menunjuk kepada sesuatu yang bukan datang dari Allah. Seperti itu. Karena Alkitab berkata, Allah tidak pernah mencobai manusia. Dalam konteks Allah, yang dimaksudkan adalah menguji. Oke, Allah itu menguji manusia. Tapi kalau bicara pencobaan, berarti ini dari iblis yang memprovokasi manusia. Karena bedanya, kalau ujian itu membawa manusia untuk mendekat kepada Allah, tapi kalau cobaan itu justru membuat manusia jauh dari Tuhan. Beda. Ujian membuat manusia bertumbuh di dalam Tuhan. Oke. Tapi pencobaan kalau dia ikuti, maka itu bisa membawa kehancuran. Jelas ya? Ujian membawa kehidupan, pencobaan membawa kematian. Nah, itu sebabnya kita harus berhati-hati. Karena apa? Karena ini konteksnya adalah dari ayat 1 itu harus kita baca. Pencobaan-pencobaan. Kita lihat bahwa sesungguhnya di sini Paulus menuliskan ini merupakan percontohan bahwa apa yang dilakukan Israel di masa lalu itu dapat kita ambil pelajarannya bagi kita hari ini. Artinya sesuatu yang pernah terjadi itu dijadikan pelajaran. Kalau dia baik, kita ambil. Yang buruk, kita tidak ambil, kita tolak. Yang baik kita terima, yang buruk kita tolak. Ya, jelas itu. Israel adalah gambaran yang paling jelas buat kita hari ini. Jadi manusia ini kan punya pilihan, menerima atau menolak. Dia menerima dari Allah, menolak iblis, atau dia menerima iblis dan menolak Allah. Seperti itu. Jadi Alkitab dengan jujur menceritakan tentang bangsa ini. Apakah dia berhasil? Apakah dia gagal? Tokoh-tokoh Alkitabnya juga demikian. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya, kita gak perlu sembunyi-sembunyi. Meskipun itu sahabatnya Yesus, teman dekatnya Yesus, murid terdekatnya Yesus, tetap kalau salah ya salah. Alkitab tidak tutup-tutupi bahwa dia orang yang tidak bersalah. Bahwa kalau ngomongin Petrus nggak boleh yang salah ya.
Kalau seperti agama lain ini kan wah haram, pantang kalau kita melihat mereka dari kacamata yang negatif. Padahal sebagai manusia biasa jelas Alkitab mencatat hanya Yesus yang meskipun ia dicobai tapi ia tidak berbuat dosa. Selebihnya gagal. Nah, kegagalan itu diresponi seperti apa? Ada yang bertobat, ada yang enggak. Saya kasih contoh 2 murid Yesus yang terdekat. Itu adalah di lingkaran ring satunya. 12 murid Yesus, 12 rasul. Dua-duanya pernah menjadi orang yang satu pengkhianat, yang satu menjual Yesus. Petrus mengkhianati Yesus dengan cara menyangkal, Yudas menjual Yesus. Dua-duanya salah, tapi Petrus meresponinya dengan berbalik kembali. Dia bertobat dan menjadi rasul yang dipakai Tuhan. Yudas tidak. Dia memilih gantung diri. Jadi Alkitab nggak perlu tutup-tutupin. Siapa lu? Istilahnya Tuhan Allah bilang lu siapa? Nggak usah tutup-tutupin, buka. Supaya jadi contoh bahwa meskipun ia adalah murid Yesus, tangan kanan Yesus sekalipun, ini bendahara umum loh. Soal duit ini orang nomor 1 ini. Tangan kanan Yesus soal duit, Yudas. Tapi dibuka, salah ya salah. Petrus salah. Yang lain juga begitu. Nah, Tuhan ingin kita belajar bahwa manusia, orang Kristen itu akan menghadapi ujian dari Tuhan dan menghadapi pencobaan dari iblis. Nah, kita harus peka, harus bisa membedakan ini ujian atau pencobaan. Ada seorang yang berkata, ya inilah ujian bagi hidup saya. Ini salib saya. Dia jatuh miskin karena main judi. Tapi dia berkata, inilah salib saya. Yang suruh berjudi siapa? Berjudi itu adalah pencobaan. Ajakan untuk berjudi. Dia jadi penjudi. Berarti dia masuk dalam pencobaan. Sekali lagi, pencobaan membuat dia jauh dari Tuhan, menghancurkan hidupnya, dan bahkan bisa mematikannya. Ya kan? Tetapi orang yang diuji Tuhan, dia akan datang kepada Tuhan untuk memperoleh kemenangan dan kehidupan. Nah, itu kita harus punya kepekaan. Karena itulah ditulis ayat ini. Belajar dari Israel. Di ayat yang ke-6 dikatakan, di ayat 1 sampai 5, di sana dikatakan bahwa Allah menggiring mereka secara bersama-sama. Kasih Tuhan tidak membedakan mereka. Semuanya dibawa bersamaan. Dibaptis bersama-sama. Statusnya sama. Artinya berkat dari Tuhan yang dijanjikan harusnya didapatkan bersama-sama. Tetapi kemudian di padang gurun itulah ujian dari Tuhan tidak sanggup mereka lewati karena mereka lebih memilih untuk jatuh ke dalam pencobaan. Jadi padang gurun itu bersama-sama. Ujian dari Tuhan dan pencobaan dari iblis itu datang. Sama-sama punya status anak Tuhan, kan gitu, anak Allah. Tapi di padang gurun gagal. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita. Sama-sama Kristen, sama-sama rajin ke gereja, tetapi yang akan menentukan kita diberkati atau tidak adalah kehidupan kita sehari-hari yang menghadapi ujian dan pencobaan masing-masing. Kan beda-beda ujian dan pencobaannya, beda-beda. Nah, makanya sekarang kita harus peka, ini ujian dari Tuhan ataukah pencobaan. Karena di ayat 6 sampai ayat 10 di situ berulang kali dituliskan tentang kegagalan Israel secara umumnya. Bolak-baliknya di situ. Hanya jatuh ke dalam penyembahan berhala dan dosa persekutuan. Dua itu. Penyembahan berhala itu menyeret mereka
mereka kepada perzinahan, kepada percabulan, kepada dosa, di mana mereka akhirnya di padang gurun. Khususnya ini banyak dikutip dari kitab Bilangan, karena kitab Bilangan itu artinya namanya Bilangan, Numbers. Dia menghitung ulang di situ. Jadi yang datang sekian, yang di padang gurun sekian, dari umur segini sampai umur segini jumlahnya sekian. Fase beberapa tahun kemudian dihitung ulang, itu banyak yang mati. Nggak mati wajar. Kebanyakan adalah mati karena dihukum Tuhan. Karena mereka jatuh dalam pencobaan. Padahal mereka dalam fase ujian. Tuhan menguji mereka di padang gurun, ujian kesetiaan di padang gurun. Tetapi di satu sisi mereka juga tergoda oleh pencobaan dari iblis untuk melawan Allah, untuk melawan Musa sebagai gembala. Di ayat yang ke-6 sama dengan ayat yang ke-9, itu sama dosanya, persumutan. Dosa persumutan, ketidakpuasan. Apa yang Allah beri, mereka nggak terima, nggak cukup, dan bosan. Mana lagi, ini lagi. Di hari-hari seperti ini, kita melihat ini sebagai ujian atau pencobaan. Kalau ini kita anggap ujian dari Tuhan, maka kita tidak bukan harus mencari Tuhan, sungguh-sungguh setia dan punya kesabaran, ketabahan, menantikan kapan pandemi ini selesai. Ini baru 6 bulan. Dia mulai dari sebenarnya dari Januari itu sudah mulai di Wuhan itu dari Desember udah. Tapi Indonesia itu di blok mulai Maret akhir, minggu ketiga lah. Sekarang September, artinya 6 bulan. 6 bulan udah gelisahnya minta ampun, susahnya minta ampun. Bayangin kalau prediksi ahli-ahli itu, yang saya sih sebenarnya jujur nggak percaya banget. Ada yang bilang 2021 setelah vaksin ditemukan Indonesia bebas. Ahli yang sama dari kampus yang sama mengatakan, oh tunggu dulu, belum tentu, 2 tahun paling enggak. Ahli yang sama dari kampus yang sama lagi berkata, oh sembarangan loh, 5 tahun. Mau dengerin yang mana? Lalu kalau kita membaca dari pandangan ahli ekonomi dunia, para ahli ekonomi dunia mengatakan bahwa prediksi pemulihan ekonomi gara-gara corona 1 tahun, pemulihannya membutuhkan paling tidak 10 tahun. Jadi 2030 baru ada kebangkitan ekonomi lagi. Mampus ya kalau gitu kan. Nah kalau kita dengar berita itu, ini ujian atau cobaan ini? Baru 6 bulan udah bikin pusing gitu kan. Bayangin kalau 10 tahun baru dia mau bangkit lagi. Udah putus asa duluan. Kalaupun benar kata ahli 10 tahun, itu baru 1/4 perjalanan Israel di padang gurun. Bisa dibayangkan mereka di padang gurun 40 tahun. Memang frustasinya ya pasti itu. Tapi sebetulnya Alkitab mencatat yang membuat itu jadi lama karena ketidaktaatan. Kalau warga taat, sebetulnya nggak lama-lama banget, nggak naik turun dia. Kan cuma 3M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Susah dilakukan, panjang lagi, diperpanjang lagi. Nah, kita dapat mengerti kenapa Israel lama keluar dari masalah. Allah tidak menentukan 40 tahun, Israel yang bikin lama. Jadi jemaat Tuhan, mau berapa lama kita bebas dari COVID? Tergantung kedisiplinan kita akan 3M tadi. Sederhana kok. Tapi yang jelas adalah bahwa kalau kita memandang ini sebagai ujian dari Tuhan,
maka kita tahu bahwa ayat 10 tadi, ayat 13 ayat pokok kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ini situasi yang nggak biasa bagi kita, tapi bagi Allah itu biasa. Berarti kita mau ambil sudut pandangnya siapa? Kita atau Allah? Dari sudut pandang kita bahwa ini kondisi yang tidak biasa, kalau kita terus simpan di dalam hati dan pikiran, ini akhirnya menjadi luar biasa. Tetapi karena kita melihat firman Tuhan bahwa kalau ujian dari Tuhan itu ada waktunya. Tetapi ingat, ujian dan pencobaan itu kalau kita nggak punya kepekaan itu beda tipis. Sambil kita mau setia menantikan Tuhan bekerja di bangsa ini, pencobaannya datang. Untuk apa? Untuk melanggar perintah Tuhan. Ujiannya gampang, melanggar perintah dari pemerintah dulu. Pakai masker? Enggak. Gitu. Masuk dalam pencobaan kan? Kan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak pakai masker, nggak cuci tangan, nggak apa-apa. Gitu kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tahu-tahu kena. Kok saya kena Tuhan? Oh, ujian apa lagi Tuhan? Kata malaikat, "Pret, jangan bilang dari Tuhan. Pencobaan itu. Kau disuruh pakai masker, nggak pakai masker. Tuhan bilang benar pemerintah, pakai masker. Kau dengarkan suara lain di kepalamu, jangan pakai masker, nggak apa-apa. Waktu sakit bilang, Tuhan, kenapa kok jadi begini Tuhan? Lah, kamu dengarkan suara pencobaan, kamu masuk dalam pencobaan. Ada calon bupati di lapangan bola pada joget-joget, wakil ketua DPRD di Tegal apa di mana joget-joget teman. Itu bakal kena. Polisi sedang memus mau entah mau diperiksa, mau ditersangka, mau ditangkap atau enggak tahu lah. Kumpulin massa, joget-joget. Nah, itu namanya masuk dalam pencobaan. Saya beriman, tapi nggak pakai masker, masuk dalam kerumunan, joget-joget, nyanyi-nyanyi, nari-nari dengan jarak dempet-dempetan, teriak-teriak, otomatis droplet kesana kemari kan? Kalau sakit, Tuhan, kenapa kau harus menanggung cobaan ini? Itu sederhana, ya. Dalam hidup ini makanya kita bilang, kita lihat bahwa pencobaan itu biasa saja. Jadi jangan anggap itu luar biasa sehingga kita tertarik untuk melakukannya. Tertarik untuk tidak mentaati Tuhan. Kenapa? Karena pencobaan itu sesungguhnya efeknya itu sedikit, pengaruhnya sedikit bagi kita. Tapi ketidaktaatan kepada Tuhan efeknya besar dan panjang bagi kita. Lihat Israel, kata firman Allah. Di ayat 11 dikatakan semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Tuhan inginkan ketaatan. Israel memilih tidak taat. Padahal dalam menantikan penggenapan janji Tuhan itu memang akan membuat di hati kita, di pikiran kita, bahkan fisik kita rasanya itu nggak enak. Tetapi itu sebetulnya sebentar dan tidak seberapa dibandingkan ketika mereka masuk tanah Kanaan dan menikmati semua janji Tuhan dalam kelimpahan itu, jauh lebih hebat. Karena mereka akan menempati tanah itu untuk selama-lamanya. Ujiannya 40 tahun doang. Tapi kenikmatan yang Tuhan karuniakan kepada mereka, berkat yang Tuhan berikan kepada mereka itu seumur hidup dan untuk selamanya.
bagi keturunan mereka selanjutnya. Ini panjang. Jadi dalam menghadapi situasi sekarang ini, di saat kita akan diuji oleh Tuhan, pencobaan pun bisa datang bersamaan. Mau setia melayani, tiba-tiba ada ujian, ada pencobaan. Di saat kita ingin memuji Tuhan, dengar-dengar, aduh, di PHK. Gak gampang untuk memuji Tuhan. Lebih gampang bersungut-sungut, berkeluh kesah, dibanding kita bersyukur, kan? Pas mau pelayanan, waktu itu saya ingat banget Om Ferry. Di sini mau syuting di atas, itu masih syuting ini ya. Om Ferry bilang, besok mau transaksi. Hanya dalam 10 menit tiba-tiba bilang batal. Om Ferry harus bawa firman di atas. Waktu itu nggak gampang. Apakah akan puji Tuhan? Atau aduh, Tuhan kenapa justru saya melayani kok malah kayak gini ya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian di ayat yang ke-7 itu juga ditunjukkan Israel jatuh ke dalam penyembahan anak lembu emas dalam peristiwa Keluaran pasal 32. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk bertemu Tuhan, menerima 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan itu, Israel menantikan lama sekali 40 hari. Musa gak turun-turun. Bagi mereka gak ada kepastian, kita mau ngapain. Akhirnya mereka desak Harun, dan kemudian Harun akhirnya membangun berdasarkan sumbangan mereka berupa emas murni. Kemudian dibangunlah anak lembu emas. Pada saat itu simbolisasi daripada Allah, dikatakan inilah Tuhan Allah yang membebaskan engkau dari Mesir. Karena Tuhan Allah kan nggak tahu wujudnya kayak apa. Kalau kita sekarang masih bagus, Tuhan Yesus ada gambar-gambarnya. Zaman itu Yahweh yang mana? Mereka pakai gambaran dewa yang biasa di Mesir, yang disembah di Mesir. Ini dewa keperkasaan, anak lembu. Itu simbol keperkasaan dan kemakmuran. Saudaraku, hati-hati, dikatakan di sini. Pencobaan itu datang apa? Bahwa kita bisa kecewa di saat-saat seperti ini. Banyak orang Kristen bisa jadi kecewa kalau nggak kuat iman bahwa dia harus percaya bahwa Tuhan sedang menguji, bukan mencobai. Pencobaannya berupa apa? Kenapa saya setia kepada Tuhan? Kenapa nasib saya nggak berubah-berubah? Katanya engkau akan naik dan bukan turun menjadi kepala bukan ekor. Kenapa saya malah di PHK? Bukan naik jabatan malah di PHK. Usaha saya bukan naik malah bangkrut. Saya setia beribadah, saya setia memberi. Kenapa nggak menjadi kaya? Itu sebabnya hati-hati dengan pengajaran-pengajaran sesat palsu yang beredar bahwa ikut Yesus tidak ada penderitaan. Ikut Yesus semua baik-baik saja. Ikut Yesus kamu pasti diberkati berlipat kali ganda. Kamu akan jadi kaya. Itu penyembahan anak lembu emas. Harun berkata, inilah Tuhan Allah yang membebaskan engkau dari Mesir. Allah yang palsu. Banyak pendeta yang berbicara tentang Yesus yang palsu. Bahwa Yesus berkata, justru kalau kamu muridku, kamu akan pikul salib. Kamu akan menderita, kamu akan mengalami aniaya, kamu akan mengalami penolakan. Bahkan kemungkinan terburuknya kamu akan dibunuh. Terus bilang, ya kalau masalah tengking aja. Itu anak lembu emas, bukan Yesus yang disembah. Tapi kalau Yesus yang kita layani, maka ketika datang penderitaan, kita tahu ini ujian, ini salib yang harus kita pikul dengan iman dan kerendahan hati, dan terus berjalan karena kita percaya Tuhan
beserta kita. Kapan ini berakhir? Gak jelas. Tahun depan, 2 tahun depan, atau mau kita percaya 5 tahun depan? Percaya saja bahwa mau berapa lama kek, kalau kita di dalam Tuhan, kita pasti akan mampu untuk menanggungnya. Karena itu saya kunci sini di ayat 13 ya, pokok kita. Sekali lagi baca, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi sekeras apapun, tetapi ingat di ayat 12 dikatakan jangan sampai kita menyangka bahwa kita mampu, gitu ya. Mampu maksudnya mampu sendiri. Jadi inilah masanya kita justru semakin memperkuat fondasi iman kita di dalam doa, dalam ibadah, dalam pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan setiap hari. Itu yang disebut kamu akan memperoleh kekuatan. Karena dengan kekuatan sendiri tidak bisa. Makanya itu ayat ke-13 muncul. Kalau kamu menyangka kamu bisa teguh berdiri, hati-hati, kamu bisa jatuh malah. Karena di sini di ayat 10 juga begitu. Mereka gak percaya Tuhan lagi. Kelamaan ini, susah ini. Tapi justru makanya di sini adalah jangan lihat pencobaan itu luar biasa. Lihat bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Meskipun kita harus menanggung penderitaan, tapi Ia pasti memberikan kita kemampuan sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Jadi selama pandemi ini belum habis-habis, artinya saudara dan saya masih mampu untuk menanggungnya. Amin. Dan apa dikatakan? Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi kalau kita setia dalam iman, meskipun ada pencobaan ingin menggoda kita, tapi kita tahu kita punya Allah yang setia, ikut Tuhan saja. Jalan keluarnya dari Tuhan, bukan jalan keluarnya dari si pencoba itu. Si pencoba bilang sama Hawa, kamu pengen jadi Allah, makan buah itu. Kamu jadi hamba terus, jadi Allah lah, makan aja itu. Itu jalan keluarnya, kamu akan jadi seperti Allah. Kamu mau keluar dari masalah, sembahlah anak lembu emas, Yesus yang palsu. Kamu punya jalan keluar. Yesus yang kita sembah adalah jalan keluar itu sendiri. Akulah jalan. Jadi dengan hanya melihat Yesus, apa yang Yesus kerjakan di tengah penderitaan, itulah yang akan memampukan kita untuk melewati fase pandemi ini, untuk tetap kita setia, sehingga kamu dapat menanggungnya, kita dapat menang. Ya, saya juga mengalami banyak kesulitan, tetapi aneh bin ajaibnya, heran, memang susah banget. Ya kalau bicara orang bisnis ya omset menurun, karena undangan menurun dan banyak yang di cancel, otomatis omset menurun. Masalahnya mau jual aset nggak ada. Mau jual apa ya? Rumah kontrak, mau beli apa? Jadi bertahan karena jalan keluar itu dari bahasa Yunaninya bukan berarti pas jalan keluar udah selesai, enggak. Jalan keluar itu artinya kita diberikan hikmat, kita diberikan kemampuan untuk kita dapat berjalan maju, bukan mundur. Tapi kita akan terus berjalan maju meskipun kesulitannya masih ada. Aneh, nggak ada duit berapa lalu. Puji Tuhan ada bansos yang kasih sarden, meskipun mereknya bukan Botan, Vitan, nggak apa-apa, ambil dikit lah. Kuahnya lebih encer, tapi kalau nggak punya apa-apa dipakein rawit, enak juga. Saya makan 2 kaleng. Saya
foto ke teman saya, sahabat saya, Gembala Antioquia, Pendeta Yudi. Saya foto 2 hari turut, saya bilang masih menu yang sama. Kemarin mereka bilang, itu foto kemarin. Kagak, memang beneran. Yang kemarin, Tante Widya tahu lah. Tante Widya juga pasti saya share kan. Kan 2 hari itu kan Vitan kan, saya bilang kan masih Vitan lagi. Si Vitan lagi. Nah selain Vitan ada lagi merek satu apa tuh? Pokoknya yang nggak ada di Indomaret. Nah nanti Bobby dapat beberapa kali. Mama saya bawa. Vitan dan ya sejenis itulah. Merek apalah, pokoknya sarden tapi enak juga kok. Artinya Tuhan tetap pelihara kita, ya Tuhan pelihara kita. Gak usah takut, gak usah khawatir. Tapi sekali lagi kita harus dekat dengan Tuhan supaya kita bisa membedakan mana ujian dari Tuhan dan mana pencobaan yang bukan dari Tuhan. Bisa dari iblis, bisa dari diri kita sendiri. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dan tetap bersemangat. Haleluya, puji Tuhan.